Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Habibur Rahman, NIM 19161055. Baiklah, saya akan menjelaskan, menginterpretasikan persamaan simultan. Kita masukkan tahun 1990 dan yang di bawahnya 2020. Kita tekan OK. Selanjutnya kita tekan klik, pilih empty group. Lalu kita paste. Selanjutnya kita tekan silang, name. Kita jadikan jadi data group. Data underscore group. Kita tekan OK. Lalu kita tekan untuk kita tekan Ctrl Y1, Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6, X. Lalu kita tekan execution. Lalu selanjutnya kita tambahkan di antara Y1 dan Y2 itu C, dan tambahkan log di sebelum Y3. Log dalam kurung, tutup kurung. Lalu kita tekan method dan tekan TSLS. Nah, selanjutnya kita klik X1 sampai X9. Lalu kita tekan OK. Lalu kita tekan freeze, pilih name, dan kita ubah jadi data persamaan Y1. Data underscore persamaan Y1. Dan dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa angka konstanta 8,649, artinya neraca transaksi berjalan Y1 ialah sebesar 8,649 pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar, ekspor, suku bunga sama dengan 0. Pertama, variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai prop Y2 0,0732 lebih besar dari 0,05. Dan yang kedua, variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai prop Y3 0,0005 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, variabel harga minyak X1 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai prop X1 0,0449 lebih kecil dari 0,05. Variabel keterbukaan ekonomi X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai prop X2 0,1964 lebih besar dari 0,05. Kelima, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan
terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena prop X4 0,0609 lebih besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena prop X5 0,0115 lebih kecil dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena prop X6 0,3432 lebih besar 0,05. Selanjutnya yang ke-8, nilai R squared persamaan ini sebesar 0,646545. Artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan X6 terhadap Y1 sebesar 64,6545% dan sisanya sebesar 35,3455%. Ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Yang ke-9, hasil uji simultan uji F terlihat nilai signifikan 0,000241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%, sehingga 0,000241 lebih kecil 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen selama periode 1990 hingga 2020. Inilah langkah selanjutnya mau masuk kepada uji statistik. Yang pertama, pilih view, terus residual, histogram. Nilai prop lebih kecil 0,05 atau 0,438015, maka persamaan ini datanya tidak terdistribusi normal. Dan selanjutnya tekan view, kita residual, kita tekan heteroskedastisitas, lalu tekan OK. Karena nilai prop of R squared besar 0,05 atau 0,7324, maka persamaannya tidak mengandung heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya autokorelasi, tekan view to residual, selanjutnya autokorelasi, serial correlation, dan tekan OK. Karena nilai prop of R squared kecil 0,05 atau 0,0088, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Lalu selanjutnya multikolinearitas, tekan quick, lalu grup statistik, correlation. Lalu kita masukkan hapus Y1, masukkan log, X1, X2, lalu tekan OK. Hasil data menunjukkan antar variabel eksogen melebihi 0,09, maka persamaan ini mengandung multikolinearitas antar variabel eksogen. Selanjutnya untuk Y2. Lalu kita akan mendata untuk Y2. Tekan kontrol Y2, Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan X7. Lalu tekan exclusion dan kita masukkan datanya. Kita tambahkan C, kita tambahkan log,
Dan kita hapuskan C tersebut. Dan kita pilih metode dan tekan TSLS. Lalu instrumennya kita buat dari X1 hingga X9. Lalu kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita tekan fresh, pilih name, maka kita buat data persamaan Y2. Lalu kita tekan OK. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa yang pertama angka konstanta min 79,22 artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah sebesar min 79,22 pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar sama dengan 0. Yang kedua, variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai prop Y1 0,1708 lebih besar 0,05. Yang ketiga, variabel nilai tukar Y3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena prop Y3 0,1971 lebih besar 0,05. Variabel investasi asing langsung X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai prop X3 0,2329 lebih besar 0,05. Yang kelima, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena prop X4 0,4747 lebih besar dari 0,05. Keenam, variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena prop X5 0,2521 lebih besar 0,05. Ketujuh, variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena prop X6 0,482 lebih besar 0,05. Kedelapan, variabel inflasi X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena prop X7 0,3060 lebih besar 0,05. Nilai R squared persamaan ini sebesar min 2,070888. Artinya, kontribusi variabel Y1, Y2, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 sebesar 207,04%. Sedangkan sisanya 107,04% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y2. 10. Terakhir, hasil uji simultan uji F terlihat nilai signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%, sehingga 0,724386 lebih besar 0,05, yang artinya bahwa variabel endogen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen selama periode 1990 hingga 2020. Kita silang, maka kita akan mencoba uji asumsi klasik. Yang pertama, normality. Tekan view, residual, histogram. Nilai besar 0,05 atau 0,560632, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita masuk kepada heteroskedastisitas. Tekan view, residual, heteros. Lalu reverse Pagan. Dan kita tekan OK. Karena nilai prop O of R squared lebih besar 0,05 atau 0,1770, maka persamaannya mengandung tidak heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya kita masuk kepada
korelasi. Tekan Q, residual, share correlation. Tekan OK. Karena nilai prop of R squared lebih kecil 0,05 atau 0,0193, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Lalu selanjutnya kita masuk kepada multikolinearitas. Kita tekan quick, group statistic correlation. Lalu kita masukkan Y2. Lalu kita masukkan data tersebut. Y2 tambah log. Kita tambahkan log. Lalu kita tekan OK. Hasil di atas menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,09, maka persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas antar variabel eksogen. Selanjutnya masuk kepada apa semuanya. Maka kita akan memilih data, tekan kontrol Y3, Y1, Y2, Y4, Y5, X4, X5, X6, X8, dan X9. Kita tekan open, discussion, pindahkan, log juga. Y1, Y2, Y4, X4, X5, X6, X8, X9, C. Lalu kita pilih metode, kita pilih TLS, kita buat instrumennya X1 sampai X9, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Lalu kita klik OK. Tekan name, kita masukkan data persamaan Y2, Y3. Tekan OK. Angka konstanta 17,22 artinya pertumbuhan ekonomi ialah sebesar 17,22 pada saat pengeluaran pemerintah X4, hasil dalam negeri X5, inflasi X6, ekspor X8, dan suku bunga X9 sebanyak 0. Yang kedua, variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai prop Y1 0,3789 lebih besar 0,05. Yang ketiga, variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai prop Y2 0,6338 lebih besar 0,05. Yang keempat, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai prop X4 0,2004 lebih besar 0,05. Yang kelima, variabel aset luar negeri X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai prop X5 0,0008 lebih kecil 0,05. Yang keenam, variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai prop X6 0,9131 lebih besar 0,05. Yang ketujuh, variabel ekspor X8 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai prop X8 0,0132 lebih kecil 0,05. Yang
Yang ke-8, variabel suku bunga X9 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai prop X9 0,4516 lebih besar dari 0,05. Yang 9, nilai R squared persamaan ini sebesar 0,801694. Artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y3 sebesar 80,1694%. Sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Dan yang terakhir, hasil uji simultan uji F terlihat nilai signifikan 0,000001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%. Sehingga 0,00001 lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, ekspor X8, dan suku bunga X9 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 hingga 2020. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada uji. Yang pertama normality, kita akan view residual histogram. Nilai prop 0,581662 lebih besar 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Dan selanjutnya masuk kepada uji heteroskedastisitas. Tekan view residual heteros Bruce, lalu tekan OK. Karena nilai prop of R squared 0,0696 lebih besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya kita masuk kepada uji autokorelasi. Lalu tekan view residual serial correlation. Karena nilai prop of R squared 0,0010 lebih kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Dan selanjutnya kita masuk pada multikolinearitas. Tekan quick, grup statistik, tekan correlation. Lalu kita masukkan datanya. Y2, Y3, X1, X2, 4, X6. Lalu kita tekan OK. Hasil di atas menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas antar variabel eksogen. Baiklah, terima kasih penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.